Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Ya, kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan cerita yang berjudul Bertobatlah Ibu. Cerita yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sore itu sepulang kerja aku sempatkan mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Amel. Sebenarnya aku pun diminta oleh bibi dan neneknya Amel yang sudah datang jauh-jauh dari kampung halamannya sekedar mengucapkan terima kasih karena sudah mau menolong Amel di saat Amel sedang pendarahan hebat. Sesampainya di kamar rumah sakit, benar saja, aku disambut hangat oleh keluarganya. Ada hal yang membuatku sangat kagum dengan perilaku keluarga Amel yang sama sekali tidak menghakimi Amel. Walaupun Amel sudah melakukan hal yang di batas wajar. Aku sempat berbincang-bincang dengan sang nenek walaupun sedikit aku mengerti bahasa Sunda dan juga oleh bibi Amel. Dari perbincangan itu, aku menanyakan kemana ayah dan ibu kandung Amel, karena aku tidak melihat adanya mereka di sana, terkecuali bibinya Amel, suami bibi Amel dan neneknya. Sesekali bibi Amel dan neneknya saling pandang sebelum menjawab pertanyaanku. Tersirat ada sesuatu yang sebenarnya enggan mereka sampaikan. Namun oleh sebab aku yang masih penasaran, mereka pun akhirnya memberitahuku sebuah kenyataan pahit dari hidup Amel. Kalau memang Nak Fitri mau tahu, baiklah, maka akan bibi beritahu sedikit asal-usul Amel. Tapi bibi mohon, jangan sekalipun Nak Fitri menjauhi Amel, karena latar belakangnya dahulu Amel sudah cukup menderita sedari ia masih kecil, Nak. Ucap si bibi yang disertai anggukan oleh neneknya. Amel adalah anak pertama dari seorang wanita yang sebut saja namanya Uwis. Penggambaran Uwis sendiri yaitu kemolekan tubuhnya dan paras cantiknya yang membuat para pria baik dari kampungnya ataupun kampung lain berduyun-duyun berdatangan ke rumah untuk meminang Uwis. Karena sifat Uwis angkuh dan materialistis, Uwis tidak mau menikah dengan pemuda dari kampung yang hanya dipandang sebelah mata menurut Uwis. Uwis meminta si ibu untuk memberikannya rapalan-rapalan serta memakaikannya susuk agar kecantikan Uwis bisa bertambah lagi. Itu semua Uwis lakukan untuk memikat hati para lelaki kaya di luar dari kampungnya. Setelah Uwis muda mendapatkan bantuan ilmu-ilmu hitam dari si ibu untuk menambah percaya diri dan menambah kecantikannya, ia pamit untuk pergi ke kota Bandung. Di kota itu sendiri Uwis bertemu dengan sahabatnya Canah yang memang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Nah, bisa ditebakkan teman-teman akhirnya gimana? Dan iya, karena memang Uwis ini merasa kecantikannya bisa dijual dan tidak harus capek bekerja, ia pun ikut terjerat ke dalam dunia hitam. Singkat cerita, Uwis kini santer terdengar di wilayah prostitusi Bandung, dan banyak pria hidung belang memakai jasanya. Di tengah puncak popularitasnya sebagai kupu-kupu malam, Uwis tak sengaja mengandung anak dari pelanggannya yang ia sendiri tidak tahu siapa ayah biologis dari bayi itu. Sebulan, 2 bulan, Uwis mungkin masih bisa menutupi perutnya yang belum terlihat membesar. Namun menjelang ke-4 bulan, Uwis sudah tidak bisa berkelit lagi dari sang mucikari tentang kehamilannya. Malang bagi Uwis, namanya pun sudah mulai meredup dan perutnya yang semakin membesar membuat Uwis harus pasrah diusir dari lokalisasi tempatnya bekerja. Di tengah rasa kesal dan kecewanya, Uwis memutuskan kembali ke kampung halamannya di Karawang. Belum selesai prahara Uwis mengandung di luar nikah,
Ia harus menerima cibiran dan rundungan tetangga karena kondisi Uis yang hamil tanpa suami. Tahun 1993 di bulan Juni, lahirlah dengan selamat seorang anak perempuan dari Uis. Anak itu kemudian diberi nama Amalia, yang biasa dipanggil Amel oleh sang nenek. Di hari pertama Amel dilahirkan, si ibu benar-benar terlihat membenci kehadiran buah hatinya itu. Hal tersebut terlihat dari perlakuan Uis yang enggan memberikannya ASI dan malah berkata, "Biarin mati saja anak haram ini, saya nggak butuh anak haram." Beruntung sang adik Uis, Ningsih dengan senang hati mengurus dan menyayangi Amel dengan tulus. Amel yang masih bayi bertahan hidup mengandalkan susu formula yang diberikan adik Uis. Oleh sebab itu, tubuh Amel bisa dibilang ringkih sampai saat ini karena tidak adanya asupan ASI ketika ia bayi. Tidak hanya itu saja, perangai buruk Uis kepada Amel. Semakin bertambahnya usia Amel tidak boleh menyebut Uis dengan sebutan ibu. Amel kecil pun tidak pernah merasakan kehangatan dekapan kasih sayang Uis. Amel selalu dihajar habis-habisan oleh Uis, padahal tak sebanding dengan kenakalan Amel saat masih kecil. Semakin Amel beranjak remaja, hubungan ia dan Uis semakin tidak akur. Amel sendiri memanggil sang ibu dengan langsung menyebut namanya tanpa embel-embel sebutan yang lebih sopan kepada Uis. Seringkali Amel remaja masih kerap menerima siksaan oleh Uis yang sedang mabuk. Oh iya, sedikit tambahan info, pekerjaan Uis sendiri setelah melahirkan masih tetap bergula dengan dunia prostitusi di warung remang-remang yang tidak jauh dari rumahnya di Karawang. Menurut Ningsih bibi Amel, ketika Amel duduk di bangku SMA, dia pernah satu kali meminta uang kepada sang ibu untuk biaya study tour sekolah. Bukannya uang yang Amel dapatkan, bahkan Amel sampai dicekik sang ibu dan didorong ke dalam sumur. Beruntunglah sumur itu tidak begitu dalam, dan kebetulan sang nenek sedang main ke rumah Uis. Mendengar suara teriakan dan tangisan minta tolong sang cucu yang berasal dari sumur belakang, nenek Amel segera menghampiri sumber suara dan langsung memanggil adik Uis, Ningsih, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Uis. Dari semenjak saat itu, Amel memutuskan untuk tinggal di rumah bibinya dan tidak mau lagi menginjakan kakinya di rumah Uis. Setelah Amel lulus SMA, suami Ningsih langsung memasukkan Amel bekerja di kota Bandung sebagai karyawan pabrik. 1 tahun Amel bekerja di Bandung, ia mendapatkan telepon dari bibinya jika keadaan sang ibu Uis sudah sangat mengkhawatirkan dan butuh biaya berobat. Amel dengan ikhlas membantu biaya berobat sang ibu. Walaupun Amel sendiri tahu penyakit yang ibunya derita itu tidak ada obatnya. Ya, karena Uis mengidap penyakit HIV. Amel berharap di sisa hidup sang ibu ia bisa mendengar kalimat tobat serta ampunan kepada sang pencipta dan permintaan maaf padanya. Namun Uis masih saja mengeraskan hatinya. Ia masih enggan anaknya Amel memanggilnya dengan sebutan ibu. Uis juga seolah cuek dengan keberadaan Amel. Padahal Amel dengan ikhlas membantu biaya berobat ibunya walaupun sakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Setelah kontrak kerja Amel tidak diperpanjang, Amel memilih untuk kembali ke kampungnya di Karawang, sambil berharap ada panggilan pekerjaan dari pabrik-pabrik lain yang sudah ia titipkan lamaran kerja sebelumnya. Atas beberapa alasan Amel diminta oleh nenek dan bibinya untuk kembali tinggal di rumah sang ibu sambil merawatnya. Dan disinilah muncul keanehan demi keanehan yang Amel rasakan menjelang kematian sang ibu. Sebenarnya tubuh Uis sudah sangat menyeramkan, dengan hanya menyisakan tulang dan kulit persis seperti tengkorak berjalan. Namun menurut Amel tidak hanya rupa sang ibu saja yang menyeramkan.
melainkan banyaknya suara-suara lirih di malam hari meminta tolong yang terdengar jelas dari kamar Uis. Dan ketika dihampiri, suara itu hilang serta sang ibu masih tertidur pulas. Amel pun sering melihat sekilas wajah ibunya menyeringai dengan setengah wajah membusuk ketika ia sedang disuapi makan oleh Amel. Sontak saja Amel langsung berteriak memanggil bibinya yang rumahnya tak jauh dari rumah Uis. Dari mulai bisikan, sekelebatan bayangan hitam dari kamar Uis sampai dengan wajah Uis menyeramkan membuat Amel memutuskan untuk menemui sang nenek supaya sang nenek menyembuhkan segala bentuk gangguan tak kasat mata di rumahnya itu. Dari penuturan nenek Amel, itu merupakan reaksi susuk kecantikan yang ia pasangkan kepada anaknya. Segera si nenek menjalankan ritual pengeluaran susuk yang sudah tertanam belasan tahun di tubuh Uis. Tetapi si nenek pun bertutur tidak bisa untuk menghilangkan jin yang bersarang di tubuh Uis. Karena sewaktu dahulu Uis sudah terlalu sering berkutat dengan rapalan-rapalan ilmu hitam. Nenek tidak bisa menghilangkan semua jin yang sudah bersarang di tubuh Uis. Tetapi segala gangguan itu bisa diminimalisir dengan darah ayam cemani di tepat di malam Selasa Kliwon dan di malam hari pasaran lahir Uis, yaitu Minggu Legi, ucap sang nenek. Kebetulan esok adalah hari pasaran kelahiran Uis. Segera Ningsi dan neneknya menyiapkan segala persiapan ritual yang kedua untuk memberikan darah ayam cemani kepada jin yang mendiami tubuh Uis. Saat memulai ritual yang kedua, tiba-tiba tubuh lemah Uis bergetar hebat dan segera berlari menghampiri ayam cemani itu, serta memakannya hidup-hidup. Kejadian menyeramkan sekaligus menggelikan itu pun turut disaksikan oleh Amel, si bibi dan neneknya. Amel meminta sang nenek untuk berhenti membuat ritual demi ritual yang penuh dengan kesesatan. Tapi si nenek seperti tidak mengindahkan ucapan cucunya itu. Ajaibnya tubuh Uis kembali sadar setelah ia kenyang menyantap seekor ayam hitam itu. Dan sehabis acara ritual, Amel mengaku jika memang di rumahnya tidak lagi ada gangguan. Oh iya, ritual memberi sesajen ayam cemani ini dilakukan 3 kali menurut penuturan nenek dan bibinya Amel. Tahun 2014, Uis akhirnya pun harus berpulang ke dalam tangan Yang Maha Kuasa. Tubuh Uis walaupun sudah dimandikan mengeluarkan bau bangkai dan anyir yang membuat beberapa warga membubarkan diri. Bahkan sang pemandi jenazah dibuat 2 kali muntah karena tidak kuat menahan bau anyir dan busuk. Dari telinga Uis keluar kotoran telinga yang tak henti-henti mengalir dan mulutnya mengeluarkan darah saat dimasukkan air wudhu. Karena mempersingkat waktu, akhirnya jenazah itu segera dikafankan dan dikebumikan. Nah, saat ingin dikebumikan ini, tiba-tiba beberapa warga langsung mundur dan beralasan pamit pulang. Sebelumnya sempat Amel mendengar suara bisik-bisik tetangga yang sebenarnya takut mengurus jenazah ibunya. Selain karena bau busuknya menyengat, si ibu juga meninggal karena mengidap penyakit HIV. Minimnya pengetahuan warga desa tentang penyakit HIV membuat warga desa ketakutan saat ingin mengebumikan jenazah Uis. Mau tidak mau, yang ikut menguburkan dan melayat hanya berasal dari keluarga suaminya Ningsih. Setelah Uis meninggal, ternyata gangguan teror masih saja berlangsung. Kini satu kampung menjadi korbannya. Uis selalu menampakkan diri dalam bentuk menyeramkan menurut beberapa warga yang melihatnya. Sempat juga Uis mendatangi anaknya Amel untuk meminta maaf, tepat di hari ketiga meninggalnya. Satu persatu warga didatangi Uis untuk meminta maaf karena pernah menyakiti perasaan warga, karena dulu ucapan Uis yang keterlaluan, terlebih kepada para lelaki yang sempat ingin meminangnya.
Teror tersebut akhirnya berakhir ketika tetua kampung memanggil orang pintar yang bisa berkomunikasi dengan arwah Uis. Dari situlah diketahui jika Uis ingin bertobat dan meminta dirinya didoakan oleh warga desa. Mungkin warga hanya bisa mengirimkan doa dan membacakan Yasin untuk mendiang almarhum Uis. Namun, sayang waktu di dunia sudah habis. Uis sudah tidak bisa lagi bertobat dan ia harus menerima kenyataan perihnya siksa kubur atas segala perbuatannya selagi hidup. Dan selesai. Itulah akhir cerita dari Uis, wanita pengguna susuk yang harus meninggal sebelum sempat bertaubat. Semoga arwah almarhum Uis ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga Amel, anak yang ditelantarkan Uis, diberi ketabahan. Semoga di kehidupan Amel kelak, Amel dapat merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.